Alah, gaya-gayaan lu. Makan siang di restoran segala. Ujung-ujungnya minjam juga sama gua. Eko. أشهد أن لا إله إلا الله. Mas, sarapan dulu ya, jangan langsung berangkat. Iya. Kamu masak apa hari ini? Ini aku masak bihun goreng pakai telur dadar kesukaanmu. Pantesan gak asing wanginya. Emang kenapa wanginya, Mas? Wanginya itu bikin lapar. Perut mas udah keroncongan dari tadi. Iya Mas, bentar lagi matang. Sabar ya, Lastri siapkan dulu. Iya Lastri. Alhamdulillah, setiap pagi selalu seperti ini. Aku selalu bersyukur. Inilah keluarga kecil kami, rumah yang sangat nyaman, dan istri yang sangat setia. Aku sangat bersyukur sekali ya Allah. Mas, ayo dimakan dulu. Mas, kenapa? Pagi-pagi udah ngelamun. Mas agak capek sedikit, tapi gak apa-apa, semuanya baik-baik saja kok. Yang penting kita selalu sehat dan semua kebutuhan terpenuhi. Yo, kalau ada apa-apa, cerita yo Mas. Jangan dipendam sendiri. Iya, sudahlah gak usah dibahas. Mending kita menikmati makanan ini. Bihun goreng, telur dadar. Sangat lezat. Iya Mas. Kamu masaknya emang sangat juara, Lastri. Aku beruntung punya istri kayak kamu. Pintar, rajin kerja, pandai masak. Mas selalu bilang baik-baik saja. Tapi sebagai istri, aku tahu ada beban yang disimpan sendiri. Apa sebaiknya aku tanya aja ya? Ya udah, lebih baik aku tanya daripada semuanya ditanggung Mas Arman sendiri. Mas, sebenarnya aku mau jujur. Iya, ada apa? Begini Mas, aku mau tanya, tabungan kita kok rasanya makin menipis? Iya, Lastri. Mas tahu. Aku bukan gak percaya sama Mas, tapi aku ingin kita sama-sama terbuka aja. Begini, sebenarnya banyak teman kantor Mas yang lagi kesusahan. Mas nggak tega aja melihatnya. Ya, kalau sekali dua kali wajar Mas, tapi kalau sering gimana? Mas kan tahu, kita juga lagi hemat-hemat, biar bisa beli rumah. Masa iya kita ngontrak terus? Iya, Lastri. Mas tahu. Tapi mereka janji mau balikin dalam waktu dekat kok. Ya udah Mas, yang berlalu biarlah berlalu. Untuk kedepannya kita harus saling terbuka ya. Iya, Lastri. Mas minta maaf. Iya Mas, ya sudah. Ayo dilanjut sarapannya. Nanti keburu telat kerja loh. Woi, Arman. Di sini lu ternyata. Dari tadi gua cariin. Makan siang sendiri-sendiri aja lu. Emang ngapain lu cari gua kok? Tadi gua mau ngajak lu makan siang di restoran baru di depan. Lah, rupanya lu makan siang di sini di kantin kantor. Iya kok, lagi banyak duit lu ya. Kabarnya restoran baru di depan itu termasuk restoran mewah. Yoi, mamen. Man,
Gua boleh pinjam lagi nggak? Alah, gaya-gayaan lu. Makan siang di restoran segala. Ujung-ujungnya minjam juga sama gua. Eko. Lagi kepepet bayar cicilan motor nih, Man. Please, Man. Tolongin gua napa? Lagi dan lagi. Kenapa selalu gua sih? Tapi kalau aku nolak, nanti Eko ngatain gua sosokan lah. Pelit lah. Aduh, pusing. Oi, Man. Malah ngelamun. Gimana, Man? Ada kan? Lu mau minjam lagi? Yang kemarin gimana kok? Sekarang belum ada, Man. Tapi minggu depan pasti gua bayar, gua janji kok. Gimana ya? Yang kemarin aja belum lu bayar. Masa lu mau minjam lagi? Alah, santai aja, Man. Kita kan saudara di kantor ini. Aduh, giliran minjam, pakai kata-kata saudara lagi. Gila ini mah, kalau gini terus. Nanti yang ada Lastri malah tambah marah. Gimana ini? Gimana, Man? Ada kan? Cuman 1 juta, Man. Ntar lu transfer aja ke rekening gua ya. Iya. Nah, gitu dong, Man. Dari tadi kek, gitu aja ribet. Ya udah, gua mau ke dalam duluan ya. Iya. Maafkan Mas ya, Lastri. Semoga ini yang terakhir kali. Lastri, assalamualaikum. Lastri. Aduh, kemana ini teh si Lastri? Dari tadi dipanggilin, tak nyaut. Lastri, assalamualaikum. Sepertinya dari tadi ada yang manggil. Siapa yo? Seperti suara bibinya Mas Arman. Assalamualaikum. Lastri. Waalaikumsalam. Iya sebentar. Nah, baru dengar atuh. Dipanggilin dari tadi. Kumaha ini kamu, Lastri? Lagi ngapain di rumah? Maaf, Bi. Lastri di dapur lagi masak. Jadi ndak kedengeran. Ih, kamu mah kebiasaannya. Kemarin juga begitu. Maaf, Bi. Oh iya, silakan masuk, Bi. Iya. Bibi mau minum apa? Biar Lastri bikinkan. Ndak usah tuh. Bibi juga lagi buru-buru ini. Bibi lagi butuh uang buat bayar Bang Kuncup. Dari kemarin didatangin terus. Bibi jadi pusing atuh. Gimana ini caranya? Loh, Bibi minjam sama Bang Kuncup. Ngapain, Bi? Bibi perlu uang buat apa? Iya atuh. Bibi mah suka beli-beli online. Baju, sepatu, peralatan dapur, peralatan rumah. Biar estetik atuh rumahnya Bibi. Aduh, ini si Bibi ada-ada aja. Ya udah atuh. Bibi ditungguin sama orang Bang Kuncupnya. Ada ente uangnya. Gimana ya, Bi? Lastri harus tanya Mas Arman dulu. Aduh, teu usah atuh ditanyain segala. Si Arman teh pasti ngebolehin si Bibi minjam uang. Secara si Bibi atuh yang besarin si Arman. Gimana ya, Bi? Ndak usah pakai acara gimana-gimana tuh. Ada ente uangnya. Cuma 500.000 wae. Ya udah, Bi, ada ini. Begini atuh dari tadi. Ini bikin riuh wae. Ya udah tuh, Bibi pamit dulu. Udah ditungguin soalnya. Assalamualaikum. Iya, Bi. Waalaikumsalam. Aduh, baru aja tadi pagi dibahas. Siangnya udah ada lagi yang minjam uang. Nanti Mas Arman bilang apa yo? Marah ndak yo? Padahal aku yang tadi pagi bilangin jangan dikasih pinjam.
Tapi mau bagaimana lagi? Malah si Bibi yang datang minjam uang. Haduh, pusing aku. أشهد أن لا إله إلا الله. Gimana Mas, kerjaan hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar, Lastri. Mas, aku mau minta maaf sebelumnya. Kamu jangan marah yo. Kamu kenapa minta maaf? Emang ada apa, Lastri? Tadi siang, Biningsi datang ke rumah. Lah, terus? Biningsi tadi minjam uang 500.000. Sebenarnya aku mau telepon Mas dulu. Tapi aku bingung sama kasihan juga lihat Bibi ditungguin sama orang dari Bang Kuncup. Astagfirullah, Bibi. Dari dulu nggak pernah berubah. Sekarang udah nggak ada anak lagi yang jadi tanggungan. Ngapain juga minjam Bang Kuncup? Udah tahu bunganya besar. Aduh. Terus gimana, Lastri? Kamu kasih? Iya Mas, Mas ndak marah kan? Ya udah, nggak apa-apa, Lastri. Takutnya nanti kalau nggak dikasih, malah dikatain kita anak durhaka. Iya Mas, Mas ndak marah kan? Enggak kok, Lastri. Ya sudah, nggak apa-apa. Tadi si Eko teman kantor Mas juga minjam uang lagi 1 juta. Terus gimana? Mas kasih? Iya, mau gimana lagi? Kasihan daripada motornya ditarik dealer. Waduh, Mas, itu kan urusan dan resikonya dia. Gak ada urusan sama kita. Aku takut kita yang nantinya kesusahan. Iya, Mas tahu. Mas ngerti kok. Tapi Mas cuman gak mau dibilang pelit. Nggak tahu Mas. Nambah pusing. Tadi siang Biningsi. Sekarang teman kantor kamu. Besok siapa lagi? Daripada darah tinggi, mending tidur, istirahat. Maafkan Mas ya, Lastri. Weh, Lastri, belanja ya? Iya, Mpok. Mang, saya beli sayur toge, ada? Waduh, maaf Bu Lastri, baru saja habis. Maaf ya. Ya udah, tak apa-apa, Mang. Kalau gitu, saya ndak jadi belanja, Mang. Oh, nggak apa-apa Bu. Walah, masa iya ke tukang sayur cuma beli toge? Iya, Mpok. Kebetulan Mas Arman mau nanti malam makan tumis toge sama tempe. Jadi saya kelupaan kalau stok toge di rumah udah habis. Waduh, wena yo. Arman apa dia mau saya dituruti istri? Oh iya, Lastri. Saya dengar-dengar suami kamu gajinya gede ya. Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya tahu dari bibinya, Ningsih. Kan dia kemarin gaya-gayaan beli perabotan rumah, minjam sama Bang Kuncup. Giliran ditagih, kocar kacir nyari uang buat bayar pinjaman Bang Kuncup. Syukur-syukur, alhamdulillah. Arman gajinya gede. Yo, jadi bisa bantu bibinya. Iya. Ya udah, saya permisi dulu, Mpok. Mang. Oh iya, mari Bu. Sini dulu. Cerita-cerita. Ngapain juga pulang cepet? Kan Arman pulangnya malam juga. Iya, Mpok. Tapi walah, kamu ngapain sih di rumah? Betah amat.
Ya, saya cuma ngurus rumah sama kucing saya, Pok. Ya, jadi saya ndak bosan di rumah, Pok. Malah makin betah. Oh iya, kalau gitu saya boleh lah ya dipinjamin duit. Hehehe. Kayak bibinya Arman. Saya ini kan masih saudaraan sama si Arman. Lah, emangnya iya, Pok? Saya kok baru tahu. Selama ini ndak pernah dikasih tahu Mas Arman. Kan iyo, kita ini kan semua saudara, Lastri. Nenek sama kakek buyut kita itu sama. Lah, siapa emangnya kakek buyutnya, Pok? Walah, Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya elah si empok, itu mah semua orang juga tahu empok. Wes, udah, Montarjo diam. Aduh. Ya Allah, Mpok. Iya, itu mang benar kata Mang Tarjo. Lah iya, makanya kita itu harus saling membantu. Pinjamin saya uang 200.000 kenapa? Buat bayar kredit panci. Aduh, gimana ya? Apa aku tolak aja? Aku kan sama Mas Arman harus hemat. Tapi kan udah enak juga. Aduh, gimana ini? Wah, malah bengong. Lastri, gimana? Bentar, Pok. Lah, cuma 200.000 aja. Besok lusa saya balikin deh. Sama saudara aja pelit. Ntar yang ada rezekinya bisa seret loh. Ya udah. Iya, Mpok. Janjian, Pok. Besok lusa dibalikin. Wes, udah, tenang aja. Bakal saya balikin juga kok. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama, Mpok. Saya pamit duluan ya, Pok. Mantarjo, mari. أشهد أن لا إله إلا الله. Aduh, gimana ya ngasih tahu Mas Arman? Tadi Mpok Jule juga minjam uang. Takutnya yang ada malah kita yang jadinya ribut. Apa ndak usah aku kasih tahu ya? Lastri. Iya, Mas. Kamu kenapa? Ada masalah? Dari tadi Mas panggil kamu, cuman diam. Kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Aduh, gimana ini? Lastri? Gini, Mas. Aku kepikiran terus sama orang-orang yang terus ngerasa kita itu banyak duit. Dan mereka selalu minjam sama kita. Ditambah lagi, mereka suka ingkar janji soal bayar hutang. Terus gimana caranya? Aku minta maaf ya, Mas. Sebenarnya tadi Mpok Jule juga minjam uang. Mulai sekarang kalau ada yang minjam uang, kita harus memilah dan memilih. Ditambah lagi keuangan kita sekarang sudah mulai menipis. Yo, jadi kita harus berani menolak. Kalau mereka marah, gimana caranya? Sudahlah, Mas, kita harus bisa berkata tidak atas sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Yo, kalau mereka pergi dan tidak mau lagi akrab dengan kita karena uang, berarti mereka itu bukan teman, bukan saudara, bukan sahabat kita. Baiklah, Mas akan coba, Lastri. Man, sendirian aja lu? Iya kok. Gua gabung ya? Iya bro, santai. Oh iya, selamat ya Man.
Gua dengar kemarin lu lolos promosi naik jabatan. Alhamdulillah kok. Asik, nambah gaji nih. Ya gitu deh. Ada rezeki lebih buat istri sama keluarga gua di kampung sekarang. Man, ngomong-ngomong, lu naik gaji kan minggu depan. Gua butuh bantuan lagi nih buat bayar uang sekolah anak gua. Ada kan? Entar sekalian deh gua bayar sama yang kemarin-kemarin. Kalau aku bantu lagi, keluargaku yang terluka. Sorry kok, gua nggak bisa. Loh, kok gitu sekarang? Mentang-mentang udah nambah gaji, plus naik jabatan. Malah pelit. Padahal dulunya paling dermawan. Sorry kok, gua sekarang nggak bisa. Ya sudahlah, emang dasar manusia. Kalau udah di atas, lupa sama yang di bawah. Mending gua nggak temenan sama lu, dasar pelit. Satu lagi, gua bakal cerita sama anak kantor kalau lu itu sebenarnya cuman sok-sok dermawan cari-cari muka di depan bos. Biar cepat naik jabatan ya kan? Gak gitu. Eko, lu ya ngomong itu suka kelewatan. Udah ngaku aja lu. Biar orang semua di sini pada tahu. Terserah. Assalamualaikum. Lastri, Mas pulang. Mas, tumben pulang cepat. Gak apa-apa. Ya udah, Mas mau bersih-bersih dulu. Mas Herman kenapa yo? Kok murung gitu? Yaudah deh, coba tanya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, kok makannya kayak ndak semangat gitu? Mas ndak suka yo? Gak apa-apa Lastri. Aku tahu Mas sedih. Coba cerita Mas. Ternyata bilang tidak itu berat ya. Sekarang aku dijauhi teman-teman di kantor gara-gara nolak minjamin uang. Iya, berat Mas. Tapi perlu ketegasan. Iya Lastri. Sekarang Mas paham. Menolong adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun tanpa batas, kebaikan berubah menjadi luka. Arman dan Lastri belajar bahwa keluarga bukanlah pilihan kedua.